Bapa Surgawi, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Bersabdalah bagi kami dengan firman-Mu yang berkuasa itu, karena kami tahu firman-Mu akan mengubah sikap hati kami dan membuat mujizat terjadi di dalam hidup kami. Ketika kami mendengarnya dan meresponnya dengan iman, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Urapi pemberitaan firman-Mu pada hari ini sampai ke rumah kami masing-masing terjadi kuasa dan mujizat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, sore hari ini kita akan mempelajari perlengkapan rohani yang ada di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Ada beberapa hal yang akan menjadi poin perenungan kita. Dan sekaligus melalui kesempatan ini, Abuna akan membereskan hermeneutik kita mengenai ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini juga dan pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 ini seringkali dipahami secara salah, khususnya para pendoa. Nah, mari kita lihat apa yang sebenarnya menjadi isi hati Tuhan melalui perikop yang berjudul perlengkapan rohani. Kita mulai lihat di dalam ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau Anda menemukan kalimat ini di dalam Alkitab, itu berarti summary atau ringkasan, penutup yang bersifat ringkasan dari seluruh isi surat yang dimulai dari awal pasal 1 sampai tiba di pasal yang ke-6, ending, closing statement yang menjadi intisari dari semua surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dia berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita tahu kota Efesus pada waktu itu adalah kota yang dihuni oleh orang-orang Kristen, tetapi pengaruh lama dari agama mereka, kebiasaan dan kebudayaan mereka masih mereka memiliki sinkretisme. Sinkretisme itu adalah pencampuran ajaran. Budaya dan paradigma lama masih mempengaruhi cara mereka berpikir, masih mempengaruhi cara mereka bertindak. Mereka lebih mengandalkan dewa-dewa, mereka lebih mengandalkan alam, batu, patung. Mereka lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan supernatural di luar Tuhan. Mereka lebih mengandalkan diri mereka sendiri. Kota Efesus adalah kota dagang. Dan di sana banyak orang kaya. Banyak orang yang mampu secara ekonomis. Tapi Rasul Paulus berkata, hendaklah kekuatan kuasamu itu bukan berasal dari dunia, tapi andalkan Tuhan. Itu dia, saudara. Dan ini juga menjadi pesan buat kita hari ini, bahwa sekalipun di dunia ini kita memiliki modal untuk kuat, tetapi di atas semua itu ada Tuhan yang menjadi andalan kita. Haleluya. Ini pesan Tuhan yang sangat kuat bagi jemaat di Efesus dan juga bagi kita. Lalu di dalam ayat yang ke-11, tiba-tiba Rasul Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di bagian yang pertama Rasul Paulus berkata, hendaklah kekuatanmu di dalam kuasanya, di dalam Tuhan. Di bagian yang kedua tiba-tiba Rasul Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada apa? Karena di kota Efesus ada kuil-kuil yang memberikan ajaran palsu. Dan Paulus sangat mendefinisikan mereka sebagai tipu muslihat iblis untuk membelokkan iman, untuk membelokkan ajaran yang sudah ditabur oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa kekuatan kuasa itu diperlukan untuk peperangan rohani. Melawan apa? Melawan ajaran-ajaran yang palsu, melawan sihir yang berkembang di sekeliling mereka, bahkan yang berada di sekitar jemaat Efesus itu. Jangan sampai mereka terpengaruh, karena yang namanya kuasa di luar Tuhan itu selalu bersifat mengiming-imingi kita. Tahu mengiming-imingi ya? Ini loh enak. Enggak sangka mau makan. Enak, cobalah. Nah, lama-lama hati kita menjadi luluh. Rasul Paulus berkata, kalau kamu tidak kuat di dalam Tuhan,
maka engkau akan larut dengan kebudayaan itu. Di Efesus ada praktik sihir, saudara. Makanya Rasul Paulus mengingatkan mereka, kenakanlah, kata kenakanlah itu kata kerja, seperti pakai baju. Kenakanlah, pakailah. Tapi yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini bukan sesuatu yang physically. Ini yang seringkali menjadi kesalahan para hamba Tuhan, para pendoa, bahkan orang percaya ketika berada dalam peperangan rohani. Sebentar, saya pakai dulu perlengkapan senjata Allah. Itu bukan benda material, saudaraku. Itu bukan sesuatu yang tampak mata. Bukan sesuatu yang kita pakai dan kita kenakan lalu kita nyaman karenanya. Memang Rasul Paulus berkata, kenakanlah. Dia menggambarkan ini seperti kita memakai sesuatu. Tapi bukan berarti kita memakai benda fisik. Seluruh perlengkapan senjata Allah itu bukan benda fisik. Dia benda yang tidak kelihatan. Tapi ketika kita memilikinya di dalam hidup kita, maka itu artinya sama dengan kenakanlah. Haleluya. Jadi salah kalau saya pernah melihat pendoa itu ya, ketika mereka melakukan pelayanan pelepasan, tameng Kristus, tameng. Pedang roh. Lalu tangannya begini. Nggak bisa begitu. Kita tidak sedang main pedang-pedangan. Ya. Ada yang membawa pedang plastik. Katanya ini prophetic act. Nah, ini adalah understanding yang salah. Rasul Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh, saudara. Artinya tidak parsial. Tidak bagian demi bagian. Oh, saya bagian pedang, kamu nanti bagian tameng, kamu nanti bagian kasut, kamu bagian ikat pinggang. Tidak bisa. Ini semua harus ada di dalam diri kita. Makanya dikatakan di situ, kenakanlah seluruh. Tidak boleh separuh, tidak boleh sebagian. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti perlengkapan ini tidak kita bangun, tidak berasal dari diri kita sendiri, tapi berasal dari Tuhan. Nah, kalau diperintahkan kepada kita, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, Anda harus benar-benar yakin loh, dan harus berdoa. Apa yang membuatmu bisa dipercaya oleh Allah untuk membawa dan mengenakan seluruh perlengkapan yang dia miliki. Oh, itu milik Tuhan, bukan milik saudara. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan. Oh, rupanya ayat ini ternyata berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Ini hanya bisa terjadi, seluruh perlengkapan senjata Allah itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita melekat dalam kekuatan kuasanya. Dekat-dekat dengan Tuhan. Oh, itu milik Tuhan kok. Karena kita harus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kata bertahan itu berarti ada serangan. Bukan berarti lalu menang, lalu tidak ada lagi. Tidak, bertahan itu dalam kalimat ini artinya kita harus memiliki benteng. Karena musuh selalu ada di luar benteng, ingin masuk menyerang kita dan menghancurkan kehidupan kita. Jadi musuh itu bukan musuh yang datang kala lalu dia pergi. Tidak, dia tidak pergi. Dia mungkin terdiam, tapi dia tidak pergi. Dia menunggu kesempatan kapan dia akan menyerang Anda lagi. Makanya di situ dikatakan bertahan melawan, bertahan. Bukan kalah, saudara, bertahan. Dan orang yang bisa bertahan itu yang akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Lihat ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita, kata perjuangan di situ seperti ingat ya, dalam sejarah Indonesia, perjuangan merebut kemerdekaan itu nggak bisa diraih dalam 1 hari 2 hari, nggak bisa dilakukan di dalam termin 1 minggu atau 1 tahun. Itu perjuangan yang terus menerus dilakukan, terus menerus berproses, bersifat dinamis. Makanya dalam peperangan rohani, dalam kehidupan kita nggak boleh menepuk dada berkata saya sudah menang. Itu kemenangan kemarin. Besok akan ada pertempuran. Bahkan mungkin saat ini ada pertempuran. Ingat, Abuna tadi berkata,
bahwa musuhmu itu selalu menunggu waktu terbaik untuk menyerangmu. Dia sabar. Kalau dia tahu Anda berada dalam puncak kekuatan, dia tidak menyerah. Dia tidak menyerang. Tapi ketika dia tahu Anda sedang lemah, di situ dia masuk. Oleh sebab itu kenakanlah seluruh, dan mari kita membawa hidup kita berada di dalam radius Tuhan. Tahu radius Tuhan itu? Kita hanya bisa mewujudkannya ketika kita dekat dengan Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging kelihatan, ada wujud fisiknya, ada wujud materialnya. Manusia itu kan terdiri dari darah dan daging. Mengapa disebut manusia roh? Karena tidak terdiri dari darah dan daging. Tidak kelihatan manusia roh itu. Tapi manusia fisik kelihatan. Nah, kalau musuh kita kelihatan, kita bisa tahu itu musuhnya ada di sana, Belandanya di situ, Jepangnya di situ. Hindari atau lawan dia. Masalahnya ini seperti virus corona. Kita nggak tahu dia ada di mana. Kita nggak tahu dia menempati atau nempel pada benda apa. Kalau kita tahu dia ada di mana, bahkan kita bisa menghindarinya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kita hati-hati. Karena musuhmu adalah yang tidak kelihatan tapi nyata. Siapa itu? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Bukan pemerintah resmi, bukan. Ini sengaja kata pemerintah itu adalah orang yang memiliki otoritas. Roh jahat itu punya otoritas loh saudara. Punya kendali atas hidup orang yang dia kuasai. Makanya orang yang dipengaruhi oleh roh jahat itu susah menyembuhkannya. Kecuali dia bekerja sama untuk mengalami kelepasan. Karena dia diikat. Makanya dikatakan itu terikat. Dikendalikan bukan lagi oleh akal sehatnya, tapi oleh roh yang menguasainya. Makanya disitu dikatakan pemerintah. Dia memerintah atas kita, atas tubuh, atas kehendak, atas will, atas hati, atas pikiran kita, atas perbuatan kita. Dan ini semua tidak kelihatan. Ini adalah definisi-definisi musuh kita. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Jangan berpikir bahwa udara di mana Anda hirup itu hanya cukup untuk Anda mengerti sebagai sesuatu yang mensuplai oksigen bagi paru-parumu. Tidak. Itu menjadi ekosistem bagi roh jahat. Mereka berada di udara. Makanya kita harus hati-hati dalam hidup ini. Hati-hati dalam pekerjaan kita. Hati-hati dalam keputusan-keputusan kita. Hati-hati dalam aktivitas-aktivitas kita. Karena selain Tuhan, ada mata yang lain yang menunggu celah terbuka untuk merusak hidup kita. Ingat ya, tipu muslihat. Tahu tipu muslihat? Kita pikir benar, ternyata enggak benar. Kita pikir cinta, ternyata bermaksud jahat. Kita pikir pertolongan, ternyata ada tuntutan yang lebih besar yang harus kita bayar. Itu namanya tipu muslihat. Kita pikir teman, ternyata orang yang memusuhi dan menjerumuskan kita. Dan semua itu didefinisikan sebagai sesuatu yang jahat. Siapa mereka ini? Malaikat jatuh. Ketika terjadi peperangan di sorga, malaikat-malaikat yang berontak terhadap tahta Tuhan itu tidak tinggal diam ketika mereka dibuang dari sorga. Mereka mempengaruhi manusia. Ketika mereka berada di udara, mereka menginduksi pikiran manusia, perilaku, hati manusia, emosi, psikologi manusia supaya menjadi orang-orang jahat dan berontak terhadap Allah. Itu yang harus kita waspadai, saudaraku. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah. Berarti itu sudah tersedia di hadapan Tuhan. Dan kita perlu mengambilnya dari Tuhan. Tentu saja, ingat pertanyaan Abuna tadi. Apa yang membuatmu percaya bahwa Anda dipercaya oleh Tuhan layak memegang barangnya Tuhan? Sesuatu yang sangat berharga bagi Tuhan, barang pribadinya Tuhan, ambillah. Nah, Anda harus membuat Tuhan yakin bahwa Anda menjadi orang yang layak untuk membawa itu.
Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Ini disebut dengan finish well. Finish well. Ketika kita mengalami peperangan, maka orang yang berdiri paling terakhir itulah pemenangnya. Yang lain mana? Jatuh, tergeletak, kalah, tewas. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan menjadi orang yang kalah. Karena destiny kita harus menjadi orang yang berdiri paling terakhir. Dan itu hanya bisa terjadi dalam setiap level peperangan dalam hidup kita. Hari-hari ini kita sedang mengalami peperangan loh saudara. Kita mengalami peperangan rohani dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga mungkin. Ya, kalau kita nggak kuat, maka kita bukan orang yang berdiri terakhir. Dan untuk membuat kita menjadi orang yang berdiri terakhir, bisa finish well, ketika kita, syaratnya cuma satu, kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam diri kita. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Kita tidak bisa menggunakan perlengkapan senjata kita, perlengkapan diri kita. Mungkin kita punya rudal, pistol, senjata paling hebat, paling canggih di dunia ini. Mungkin kita punya itu. Tapi melawan kuasa kegelapan, semua senjata itu tidak berdaya, saudara. Hanya ada satu senjata yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan itu, yaitu perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan itu istilahnya satu set, ya, satu set. Nggak boleh parsial, nggak boleh bagian demi bagian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Saya pernah lihat itu, ada pendoa, saya pakai ikat pinggang kebenaran. Ya, bukan gitu. Lalu ada itu saudara, ya mungkin karena ini harus belajar ya saudara. Kita tidak boleh menafsirkan secara harafiah kalimat ini. Saya pernah melihat ada seorang pendoa, dia membuat tameng, ya, perisai dari karton. Buat apa? Mau doa pelepasan. Lah ini buat apa? Kita menggunakan perisai. Apa itu? Apa perisai di sini saudara? Perisai iman. Abuna sudah menjelaskan tadi bahwa perlengkapan senjata Allah itu bukan perangkat material. Namanya perisai, tapi dia adalah iman. Amin. Karena dalam peperangan rohani, kita digambarkan seperti tentara Romawi dengan satu set perlengkapan perangnya. Karena musuh kita nggak kelihatan, maka barang perlengkapan senjata Allah itu juga tidak kelihatan. Tapi ada yang digambarkan sebagai kebenaran. Dan itu diparalelkan sebagai ikat pinggang. Jadi perlengkapan senjata Allah itu bukan ikat pinggang. Apa saudara? Kebenaran. Amin, amin. Ya, kebetulan aja dia sebut itu ikat pinggang kebenaran. Karena dia sedang membuat list. Apa-apa saja pakaian tentara Romawi di masa itu. Oh, kasih namanya yang ikat pinggang itu kebenaran. Apalagi saudara? Keadilan. Baju zirah itu kan senjata itu ya, untuk membuat tubuh kita kebal, tidak mempan kalau terkena benda tajam, karena baju zirah melindungi kulit kita. Keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kita bahas dulu ya, kebenaran saudara. Kebenaran itu ya kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas tidak, itu kebenaran. Dan kalau Anda tidak hidup dan mempraktikkan kebenaran, dan kebenaran tidak ada di dalam dirimu, maka Anda tidak akan memiliki yang disebut dengan ikat pinggang. Orang kalau tidak punya ikat pinggang, celananya kelowor, apa yang terjadi? Melorot. Malah akhirnya kita dipermalukan. Nah, seberapa sering orang yang tidak punya kebenaran dipermalukan oleh setan yang hendak diusir? Karena setan juga tahu masa lalu saudara. Setan tahu masa lalu para pendoa. Dia mempermalukan. Maka hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Hidupi kebenaran itu di dalam diri saudara. Materaikan itu.
maka itu disebut Anda baru punya ikat pinggang. Haleluya. Masih bersama-sama dengan Abuna? Lanjut ya. Berbaju zirahkan keadilan. Nah, kalau Anda membalas orang lain, mengambil hak orang lain, tidak memperjuangkan keadilan, hanya memperjuangkan kepentinganmu sendiri, sekalipun itu mengorbankan dan membuat orang lain menderita, Anda tidak punya baju zirah. Mau Anda pakai baju zirah sambil doa pelepasan, Anda diketawain. Keadilan, amin. Senjata itu adalah kebenaran, keadilan. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita diminta untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Preach the gospel. Hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Melalui hidup kita, perkataan kita, perilaku kita, orang bisa melihat Kristus. Itu namanya memiliki kasut untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bukan disuruh menginjil, itu kan kerjaan Abuna, kerjaan pendeta. Lah, itu bukan kerjaan pendeta loh. Itu kerjaan semua orang percaya. Harus rela, harus mau. Sebentar, saya sibuk. Bentar, saya baru beli, seperti khotbah Abuna hari Rabu kemarin. Saya baru beli ladang, saya baru kawin. Terlalu banyak dalih. Makanya di situ dikatakan rela, artinya mau, siap membayar harga, harus rela. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Iman harus Anda miliki. Bukan sedikit-sedikit Anda berada dalam pergumulan, Anda berada pencobaan, Anda mempertanyakan Tuhan. Orang yang tidak punya iman ketika dia berdoa dan Tuhan belum jawab doanya, dia meragukan Tuhan. Mana? Saya udah berdoa bertahun-tahun kok Tuhan gak jawab-jawab. Perisai iman. Ketika Anda punya iman, maka itu artinya ada proteksi. Perisai, serangan itu jarak dekat, itu hanya bisa ditangkis dengan perisai. Tanpa iman, maka kita tidak punya alat untuk membela diri atau menangkis senjata yang ditujukan kepada kita. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Perisai di zaman dulu itu saudara, ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari besi tempaan atau aluminium tempaan, semacam benda berat itu saudara. Sehingga kita bisa menangkis panah ketika ditembakkan dari jauh. Atau bukan hanya menangkis, kita bisa berlindung di bawahnya. Nah itu iman. Bukan mainan perisai yang Anda bawa di dalam peperangan rohani. Saya pernah melihat di rumah seseorang itu ada dipasang, ada baju zirah, ada perisai, ada pedang, ada kasut. Saya bilang, apa nih? Ini perlengkapan senjata Allah. Tapi hidupnya, bagaimana dia bisa mendefinisikan ini secara harafiah? Ini pengertian yang salah. Makanya hidupnya nggak berkembang-berkembang. Kelihatannya pendoa, ya. Tapi hidupnya tipu sana tipu sini misalnya. Hidupnya nggak bertumbuh secara rohani. Seperti orang terintimidasi. Di mana dia pergi, sebentar. Saya lihat ada setan enggak? Bukan begitu di dalam Tuhan. Kita mengalami kemerdekaan oleh roh Allah. Haleluya. Kalau kita tidak punya iman, maka kita tidak punya alat untuk menangkis serangan jarak jauh dan jarak dekat. Karena si jahat itu kalau dia tidak bisa mendekatimu, dia lempar panah. Dan panahnya itu panah api. Tidak hanya menusuk, membakar. Mengerikan bukan? Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong kita itu sesuatu yang menutup muka itu keselamatan. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Kalau Anda tidak punya firman Allah, nggak punya pedang. Bukan pedang-pedangan. Simbol, tidak ada gunanya simbol. Kalau Anda tidak menguasai firman Allah,
Tidak ada gunanya simbol pedang ketika peperangan rohani. Ya, ada pernah orang saya lihat dia pakai kalung, isinya semua benda-benda yang menjadi simbol itu. Saya berkata, buat apa? Untuk tindakan profetik melakukan peperangan rohani. Tapi kelakuannya, saudara, isi Alkitab aja dia nggak ngerti. Dia menafsirkan Alkitab seenaknya. Bagaimana bisa? Saya lihat mukanya seperti orang yang terintimidasi. Ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Ingat ketika Tuhan Yesus berada di Yerikho. Ketika dia dicobai oleh iblis. Apa yang membuat iblis itu pergi daripadanya? Ketika Tuhan menggunakan firman, ada tertulis. Nah, firman itu harus tertulis dalam hidup kita. Bukan Anda pakai baju, lalu kaos dalamnya Anda tulis ayat-ayat firman, lalu Anda pakai baju luar untuk menutupi, pokoknya Anda sudah punya firman. Bukan, saudara. Alkitab bukan jimat. Haleluya. Bukan. Hidupi firman itu, grafta dalam hidup saudara. Anda percaya Alkitab, Anda hidupi Alkitab, Anda berlaku seperti isi Alkitab. Itu namanya memiliki pedang. Setan hanya takut pada firman Tuhan loh. Hanya itu. Pernah melihat ada teman, kada dia takut tidur, dia letakkan Alkitab di samping bantalnya. Setan gak takut. Atau pergi ke toilet bawa Alkitab. Bau toilet Alkitabnya. Enggak takut. Terlalu banyak nonton. Roh jahat hanya takut ketika firman ada di dalam diri saudara. Anda menghidupinya dan tinggal di dalamnya. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Betapa pentingnya doa ya. Dan ternyata doa akhirnya kita mengerti, merangkum seluruh penggunaan perlengkapan senjata Allah ini sebagai sebuah strategi untuk memenangkan peperangan rohani. Doa di dalam rohmu. Doa di dalam rohmu. Ada yang menafsirkan ini doa menggunakan bahasa roh. Ada yang menafsirkan ini sebagai doa bukan hanya sekedar keluar dari mulut, tapi manusia rohmu ikut mendoakan itu. Artinya seluruh eksistensi saudara. Ingat, sebenarnya kita ini adalah manusia roh yang diberi daging supaya kita memiliki identitas dan eksistensi. Banyak orang asal berdoa, hanya seperti kewajiban agama. Nah, Tuhan tidak mendengar yang seperti itu. Tuhan tidak akan mempercayakan kita perlengkapan senjata Allah. Tapi orang yang dalam seluruh aspek hidupnya, sebelum dia bertindak mengambil keputusan, sebelum dia berjalan, sebelum dia melakukan sesuatu, berdoa, dia mengawalinya dengan doa, dan menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Artinya hidup ini tidak lengkap kalau dia tidak berdoa. Itu yang dimaksudkan di sini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Jangan terlena. Kenapa kita diminta berjaga-jaga? Karena ingat, dia tadi penuh dengan tipu muslihat. Dia tunggu saat kita lengah. Kalau kita tidak berjaga-jaga, terlena oleh sesuatu hal, itu artinya kita sedang membuka pintu kita. Monggo. Doa itu akan membuat roh kita peka. Amin. Doa akan membuat roh kita itu bisa mendeteksi hal-hal jahat di sekeliling kita. Suatu kali Abuna pergi di sebuah kota di luar Jawa. Saya dijamu, saya mengenal anaknya. Jadi saya datang ke kota itu karena anak itu. Dan dia bawa saya ke keluarganya yang tidak percaya Tuhan. Dan mereka mengajak saya satu keluarga makan di meja bundar. Nah, 5 menit setelah duduk dan makanan terhidang, tiba-tiba ada satu orang masuk dalam ruangan itu, lalu dia disambut oleh bapak dari anak teman saya itu, ya, papa dari teman saya itu menyambutnya
Dan sebenarnya masih ada kursi kosong di meja itu, tapi aneh. Dia memilih duduk di belakang sang Bapa itu. Dan dia seperti begini setiap kali. Jadi dia menutup badannya dengan badan Papa dari teman saya supaya saya tidak bisa melihat. Tapi karena saya berhadapan dengan papanya, saya seringkali curi-curi pandang kepada orang di belakang Bapak itu karena dia suka begini. Lalu ketika dia ketemu muka dengan saya, dia balik lagi. Begini. Ya saya cuek aja. Siapa orang ini? Saya bilang, kau sini, duduk sini kau. Enggak, sini aja. Tiba-tiba saya bisa berbahasa roh. Nah, saya makan, ayo kita makan, saya pimpin doa. Saya bilang, saya berdoa dengan cara Kristiani karena saya pendeta. Dan saya berbahasa roh di situ, dan akhirnya kami makan. Saya pulang ke hotel, selesai, saya kembali ke Semarang, saya ditelepon oleh anak itu. Dia berkata, masih ingat nggak orang yang duduk di belakang Papa? Ya, itu Suhu mau ngetes Pak Sony katanya. Ya, dia mau menyerang. Lalu hasilnya gimana? Dia kaget, katanya itu pendeta punya suhu yang lebih tinggi, ada putih. Saya tidak bisa menembus dan melihat dia. Itu loh, kita nggak tahu loh bahwa itu adalah musuh yang sedang menyerang. Tapi karena kita memiliki spirit doa yang kuat, roh kita berjaga-jaga untuk kita. Haleluya. Jangan pikir semua orang baik di sekitar saudara. Orang bisa saja berniat jahat tapi berpenampilan baik di depanmu. Makanya milikilah gaya hidup doa. Daripada mulutmu mengeluarkan perkataan-perkataan kosong yang negatif, emosional. Lebih baik mulut mengeluarkan perkataan-perkataan imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang akan melihat karya Allah yang besar dalam hidupnya. Orang yang berdoa adalah orang yang akan selalu melihat mujizat, yang akan selalu melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan, yang akan selalu berhadapan dengan kemenangan sekalipun dia berada di dalam krisis. Karena doa adalah pintu mujizat di dalam kehidupan orang yang percaya. Kenapa? Karena melalui doa kita membuka pintu bagi Tuhan untuk hadir. Amin. Juga untuk aku, kata Rasul Paulus. Nah, ini kan kelihatan closing ya. Rasul Paulus berkata minta bonus juga. Jangan lupa berdoa untuk aku. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya, saudara. Sebagai kesimpulan dari semuanya ini, selama kita berada di dunia ini, kita tidak pernah bebas dari yang namanya peperangan rohani. Selalu ada roh jahat yang ingin menghancurkan, yang ingin melihat kita menderita, yang senang melihat kita sakit, yang senang hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak, yang senang melihat hubungan dengan sesama rusak, yang senang melihat kita rugi, yang senang dengan pikiran-pikiran negatif. Aduh, aku orang yang sial, aku orang yang gagal. Saya berkata kepada saudara, itu semua tidak berasal dari Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, Tuhan membawa kita kepada tangan kanan yang penuh kemenangan. Tidak ada orang sial. Di dalam Tuhan kita orang yang diberkati. Tidak ada orang yang kalah, karena kita adalah the last man standing. Orang yang terakhir berdiri dalam setiap pertempuran. Jadi saudaraku, apapun yang menjadi pertempuran dan wilayah pertempuran dalam hidup saudara hari-hari ini kabar baik buat saudara. Ada perlengkapan senjata yang sudah tersedia. Anda tinggal mengambilnya dengan cara apa? Melakukan bagianmu. Menghidupi setiap daftar ini dengan sendirinya perlengkapan itu ada di dalam hidup saudara. Dan itu yang membuat Anda menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Anda berdoa agar firman Tuhan pada hari ini boleh memperlengkapi kita semua. Dan kita menjadi lebih dari seorang pemenang. Apapun wilayah peperangan rohani yang sedang kita hadapi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada sore hari ini. Akhirnya kami mengerti ada hal-hal yang harus kami rubah dalam cara kami memahami perlengkapan senjata Allah.
Akhirnya kami juga mengerti bahwa ada hal-hal yang harus kami kejar, kami utamakan, kami lakukan, kami hidupi. Sehingga dengan sendirinya seluruh perlengkapan senjata Allah itu aktif dalam hidup kami. Dan kami menjadi the last man standing sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berkati anak-anakmu, apapun wilayah peperangan rohani yang sedang mereka masuki, melalui firman ini mereka dikuatkan dan mereka keluar sebagai pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin.